Nyanyian sunyi Sri Wening. Bab 3 Topeng dan Senyum. Pagi datang dengan cahaya kuning pucat yang menyusup lewat celah tirai ruang tamu. Sri sudah bangun sejak azan subuh. Ia menyalakan kompor, merebus air, menyiapkan nasi, dan mengatur lauk sederhana di meja makan. Gerakan tangannya rapi, tertib, seperti seorang istri yang hanya tahu urusan rumah tangga. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang ditahan rapat, kecurigaan yang membara, namun harus dipadamkan di permukaan. Ia menuangkan kopi ke dalam gelas bening. Asap tipis naik, membawa aroma pahit yang pekat. Tangannya sempat bergetar, tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya dengan mengelap meja. Aku harus tenang, tidak boleh ada yang berubah. Kalau aku menunjukkan wajah lain, dia akan curiga bahwa aku sudah tahu sesuatu, batinnya. Suara langkah terdengar dari tangga. Gagak, suaminya, muncul dengan kemeja abu-abu yang baru saja disetrika. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya seperti biasa, dingin, tapi ada guratan lelah samar. Sri menyambut dengan senyum hangat. Pagi, Mas, kopinya sudah siap. Kamu mau sarapan nasi atau roti? Suara itu terdengar ringan, seolah ia hanya memikirkan menu, bukan bayangan perempuan lain yang semalam masih menghantui pikirannya. Nasi saja, perutku kosong sejak kemarin malam, jawab Gagak sambil duduk. Sri berjalan ke dapur, mengambilkan nasi dan lauk sederhana. Gerakannya lembut, seakan semua ini adalah rutinitas rumah tangga yang harmonis. Padahal, setiap langkah terasa seperti menapaki lantai rapuh yang bisa ambruk kapan saja. Mereka duduk berdua di meja makan. Sri membuka obrolan kecil tentang kabar tetangga yang sakit, tentang harga beras yang naik, bahkan menyinggung soal rencana memperbaiki pagar rumah. Semuanya terdengar biasa, terlalu biasa. Di sela-sela obrolan itu, Sri mengamati wajah Gagak. Ada gurat gelisah, tapi cepat ditutupi oleh sikap tenang. Sesekali ia menatap istrinya, seakan mencari sesuatu. Sri sadar, senyum yang ia tampilkan harus sempurna. Mas, nanti pulangnya jangan terlalu malam, ya. Besok kan kita ada acara di rumah ibu, kata Sri lembut sambil menuangkan air ke gelas Gagak. Iya, aku usahakan, jawab Gagak singkat. Hening sebentar, hening itu menekan dada Sri. Ia ingin bertanya langsung, siapa perempuan itu? Kenapa aku melihatmu bersama dia? Tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanyalah kalimat ramah, aman, yang menutupi badai di dalamnya. Setelah makan, Gagak beranjak ke teras untuk mengenakan sepatu. Sri ikut, membawakan tas kerja dan jam tangan. Seperti biasa, ia membantu memasangkan jam itu ke pergelangan tangan suaminya. Jari-jarinya halus, gerakannya penuh kelembutan, meski di dalam dirinya ada dorongan kuat untuk menepis tangan itu. Hati-hati di jalan, Mas, ucapnya dengan senyum yang tetap hangat. Gagak menatap sebentar, lalu mengangguk. Kamu juga jangan capek-capek di rumah. Pintu menutup, deru motor terdengar menjauh. Sri berdiri lama di ruang tamu, memandangi kursi kosong yang baru ditinggalkan. Senyumnya perlahan memudar, nafasnya keluar panjang, berat, seolah topeng yang ia kenakan barusan membuat wajahnya letih. Ia duduk di sofa, menatap lantai. Dalam diam itu, air matanya hampir pecah, tapi ia tahan. Tidak boleh sekarang, aku harus kuat. Kalau aku menangis setiap kali dia pergi, aku tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola sama. Sri tetap ramah, tetap penuh perhatian. Ia memastikan rumah rapi, masakan selalu hangat, senyum selalu tersedia untuk menyambut suaminya. Ketika Gagak pulang larut malam dengan alasan rapat, Sri menyambut tanpa protes. Capek ya, Mas, mandi dulu, sudah kusiapkan air hangat. Ketika Gagak lebih banyak diam di rumah, sibuk dengan teleponnya, Sri hanya berkata, kalau sudah selesai, tolong bantu aku angkat jemuran, ya. Semua berjalan seperti panggung sandiwara. Hanya Sri yang tahu betapa berat peran itu. Ia berlatih setiap hari, menahan tatapan curiga, mengendalikan nada suara, menjaga senyum agar tetap meyakinkan. Namun, setiap kali ia berbaring di tempat tidur, tubuh Gagak di sampingnya terasa asing. Ada jarak yang makin lebar, meski secara fisik mereka hanya terpisah beberapa jengkal. Sri menatap langit-langit, membayangkan bayangan perempuan yang pernah ia lihat. Wajah itu samar, tapi cukup untuk menghantui. Di dapur, Sri sering berhenti lama di depan kompor yang menyala.
Api kecil memantul di matanya, membuatnya berpikir, seandainya rumah tangga ini hancur, apa aku masih sanggup berdiri? Pertanyaan itu selalu ia tepis, diganti dengan gerakan otomatis, mengaduk sayur, menyiapkan piring, menyapu lantai. Rutinitas menjadi tameng paling ampuh. Suatu sore, saat ia menjemur pakaian, tetangga sempat menyapanya, "Mbak Sri, wajahmu cerah sekali." "Enak ya, rumah tangganya adem." Sri tersenyum, membalas ramah, "Alhamdulillah, Bu. Namanya juga rumah tangga, dijalani dengan sabar saja." Kalimat itu keluar lancar, padahal hatinya nyaris retak. Di ruang tamu, ia menaruh vas bunga segar setiap pagi. Bunga itu seperti dirinya, tampak indah, mekar, penuh warna. Padahal, akar di dalam vas hanyalah potongan pendek yang tidak pernah bisa tumbuh. Malam-malam panjang sering ia lalui dengan pandangan kosong. Gagak tertidur pulas di sampingnya, sementara Sri menahan napas agar tidak terdengar. Matanya terbuka, menatap siluet langit-langit, bertanya-tanya, apakah dia pernah berpura-pura seperti aku? Atau hanya aku yang bersembunyi di balik topeng? Topeng itu terus ia kenakan. Senyum itu terus ia berikan. Dan semakin lama ia memakainya, semakin mahir ia berperan. Namun jauh di dalam dirinya, Sri tahu satu hal pasti, suatu saat, sandiwara ini harus berakhir. Hari-hari berikutnya, Sri menjalani kehidupan rumah tangganya dengan wajah sama, ramah, sabar, penuh perhatian. Gagak tidak pernah menunjukkan tanda-tanda curiga. Justru itulah yang membuat Sri semakin yakin bahwa topeng senyumnya bekerja. Namun di balik senyum itu, ia mulai menata langkah berikutnya, mencari bukti yang lebih kuat. Sri tahu, kecurigaan tanpa dasar hanya akan menjadi senjata makan tuan. Bila ia menuduh tanpa bukti, Gagak bisa dengan mudah membalik keadaan, menyebutnya paranoid, atau menyalahkan imajinasinya. Maka Sri harus cermat. Ia harus mengumpulkan potongan kecil yang bisa ia satukan menjadi gambar utuh. Malam pertama ia mulai mencatat. Di atas meja rias, Sri menyiapkan sebuah buku resep tua. Sampulnya sudah kusam, tulisannya nyaris pudar, sehingga bila seseorang membuka lemari, buku itu tidak akan mencolok. Di halaman belakang, ia menuliskan jam kepulangan Gagak, kapan berangkat, kapan pulang, dengan siapa. Catatan itu sederhana, tapi baginya itu seperti menanam benih bukti. Suatu sore, Sri menyapu halaman. Ia melihat Bu Ratna, tetangga seberang rumah, sedang menyiram bunga. Sri melangkah mendekat, sambil membawa senyum. "Wah, bunga-bunganya makin cantik saja, Bu. Dirawat setiap hari, iya." Bu Ratna tersenyum ramah. "Iya, Mbak Sri. Kalau nggak disiram, layu." Obrolan mengalir ringan, tentang harga cabai di pasar, tentang listrik yang sering naik turun. Lalu Sri menyelipkan kalimat seakan tak sengaja. "Bu, akhir-akhir ini Mas Gagak sering pulang malam. Kadang aku sudah tidur, jadi nggak sadar. Ibu pernah lihat dia lewat, nggak?" Bu Ratna berpikir sebentar. Pernah sih. Tapi biasanya ada motor lain yang menurunkannya. Kayak diantar orang, entah teman kerja mungkin." Sri mengangguk, menahan getar di dadanya. "Oh begitu, ya, mungkin teman kantornya, ya." Ia pulang ke rumah, menuliskan informasi itu di buku catatannya. Satu potongan kecil lagi. Langkah berikutnya ia jalankan pada acara arisan keluarga. Adik sepupu Gagak, Mulyono, hadir juga. Anak muda itu lugu, cenderung blak-blakan. Sri duduk di sampingnya sambil menuangkan teh. "Gimana kuliahmu, Yo? Masih sambil kerja di gudang itu, kan?" "Iya, Mbak, lumayan, bisa tambah uang jajan. Sering ketemu Mas Gagak di sana?" tanya Sri seakan biasa saja. Mulyono mengangkat bahu. "Kadang, soalnya Mas Gagak lebih banyak di lapangan. Tapi aku pernah lihat dia mampir ke gudang sama seorang perempuan. Katanya si rekan kerja dari luar kota." Kalimat itu seperti petir di telinga Sri, tapi wajahnya tetap datar. Ia bahkan tersenyum. "Wah, berarti kerjanya makin luas, ya. Baguslah kalau punya relasi banyak." Mulyono mengangguk, tidak sadar bahwa ucapannya baru saja menambah luka di hati kakak iparnya. Malam itu, Sri kembali menulis catatan. Kini bayangan perempuan yang ia lihat bersama Gagak tidak lagi sebatas prasangka. Ada saksi lain, meski samar, yang menyebutkan kehadiran orang itu. Meski demikian, Sri masih merasa belum cukup. Ia butuh sekutu,
seseorang yang benar-benar bisa ia percaya untuk menimbang langkah berikutnya. Pikirannya tertuju pada Rini, sahabat lamanya sejak SMA. Rini tinggal beberapa blok dari rumahnya. Meski jarang bertemu, Sri tahu, sahabatnya itu selalu jujur, apa adanya, dan tajam membaca gelagat orang. Suatu sore, Sri mengetuk pintu rumah Rini dengan membawa bingkisan kecil, kue bolu buatannya sendiri. Anak Rini baru sembuh dari sakit, jadi alasan itu cukup wajar untuk berkunjung. Mereka berbincang di ruang tamu, ditemani teh hangat. Setelah beberapa obrolan ringan, Sri akhirnya membuka suara. Awalnya hati-hati, tidak langsung menyebut perselingkuhan. Kadang aku merasa Mas Gagak makin jauh, Rin. Bukan marah atau kasar, tapi dingin. Seperti ada yang ia sembunyikan dariku. Rini menatapnya lama. Kamu yakin itu cuma perasaan, atau memang ada tanda? Sri menghela napas. Aku pernah lihat dia bersama seorang perempuan. Tapi aku takut salah sangka. Makanya aku diam dulu. Rini meraih tangan sahabatnya. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi kamu harus siap, apapun hasilnya. Jangan sampai kamu kaget kalau benar ada sesuatu. Sri menunduk, air matanya nyaris jatuh. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Itu saja. Sejak hari itu, Sri merasa tidak sendirian lagi. Ia mulai mendapat kekuatan baru. Meski masih harus memakai topeng ramah di depan Gagak, ia tahu ada sahabat yang mendukung, ada tetangga yang bisa memberi celah informasi, ada keluarga yang tanpa sadar menyingkapkan potongan kebenaran. Malam-malam berikutnya, Sri menata ulang rencananya. Ia tidak akan gegabah menuduh. Ia akan mengumpulkan bukti satu persatu. Jika memang benar ada perempuan lain, maka Gagak tidak akan bisa mengelak. Namun ada bagian dari dirinya yang masih ragu. Dalam sepi, ia sering bergumam, bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau semua ini hanya bayangan yang kubesarkan sendiri? Tetapi setiap kali ia mengingat tatapan dingin Gagak, atau bayangan perempuan yang pernah ia lihat, keraguannya hilang. Ia yakin, ada sesuatu yang disembunyikan, dan Sri sudah berjanji pada dirinya, topeng senyum yang ia kenakan di rumah hanyalah awal. Di balik senyum itu, ia sedang menyiapkan langkah untuk menyingkap kebenaran yang tersembunyi.